Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang pada video pembelajaran kali ini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang penting dalam dunia pendidikan, yakni terminologi peserta didik. Istilah ini sering kita dengar, tetapi apakah kita sudah benar-benar memahami maknanya? Sebelum memulai videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Hana Nur Aziza dengan NIM 2301174. Dengan rekan saya Sally Ananta dengan NIM 2307898, Siptiani Devi dengan NIM 2301084, dan Siti Masufa Nur Aini dengan NIM 2301100. Teman-teman, kalian udah tahu belum sih apa itu peserta didik? Secara sederhana, peserta didik adalah seorang yang sedang ingin mengetahui sesuatu hal yang baru atau sedang melakukan belajar. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Sedangkan secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Teman-teman, apakah kalian tahu terdapat beberapa pengertian peserta didik menurut beberapa ahli? Berikut saya paparkan pengertian tersebut. Yang pertama, menurut Danim, peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar tanpa guru, sebaliknya guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik. Di samping itu, Hamalik menjelaskan bahwa peserta didik merupakan salah satu komponen dalam pengajaran, di samping faktor guru, tujuan, dan metode pengajaran. Di lain pihak, Abu Ahmadi juga menjelaskan tentang pengertian peserta didik, yaitu peserta didik adalah orang yang belum dewasa dan memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu peserta didik? Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah seseorang yang mengembangkan potensi dalam dirinya melalui proses pendidikan dan pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah beberapa istilah yang sepadan dengan peserta didik. Yang pertama adalah siswa. Siswa adalah individu yang terdaftar di lembaga pendidikan untuk mengikuti pembelajaran dan berupaya meningkatkan diri melalui pendidikan. Yang kedua adalah murid. Murid adalah anak atau individu yang sedang belajar dan menjadi komponen utama dalam pendidikan, dan keberhasilan pendidikan diukur dari pencapaian mereka. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pelajar. Pelajar adalah peserta didik. Kenapa disebut pelajar? Karena mereka mengikuti pembelajaran dalam pendidikan formal, yakni pendidikan di sekolah. Yang selanjutnya adalah perbedaan makna antara murid, siswa, pelajar, dan peserta didik. Yang pertama adalah murid. Murid adalah sebutan umum untuk orang yang sedang belajar pada seorang guru. Contohnya, murid yang sedang belajar di sekolah, murid yang sedang belajar ngaji, ataupun murid yang sedang belajar pencak silat. Yang kedua adalah siswa. Siswa lebih ditujukan pada murid pendidikan formal, terutama pada sekolah dasar dan menengah. Contohnya, siswa SD, siswa SMP, dan siswa SMA. Yang ketiga adalah pelajar. Pelajar menunjukkan status individu yang sedang belajar di lembaga pendidikan formal, terutama pada tingkat dasar dan tingkat menengah. Yang keempat atau yang terakhir adalah peserta didik. Peserta didik mencakup semua orang yang sedang belajar, baik murid di sekolah maupun siapa saja yang sedang mengikuti pendidikan, baik formal maupun non-formal. Baik, pembahasan selanjutnya adalah ciri umum peserta didik. Yang pertama, anak bukanlah miniatur orang dewasa. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, namun anak merupakan bagian dari orang dewasa. Karena nantinya anak-anak ini akan beranjak menjadi dewasa melalui tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangannya.
Nah, dikarenakan anak itu bukan miniatur orang dewasa, maka orang tua ataupun guru harus memperlakukan anak selayaknya sebagai seorang anak yang belum dewasa, bukan sebagai orang dewasa. Yang kedua, memiliki fase perkembangan tertentu. Anak memiliki fase perkembangan yang disesuaikan dengan usianya. Semakin bertambahnya usia, maka fasenya akan semakin naik dan kemampuannya juga akan meningkat. Fase perkembangan anak ini menjadi acuan bagi orang tua dan guru untuk bisa memperlakukan anak selayaknya sesuai dengan fase perkembangannya. Fase perkembangan pada anak ini dimulai dari masa bayi, anak-anak awal, anak-anak akhir, remaja awal, dan remaja akhir. Yang ketiga adalah memiliki kebutuhan. Setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda, tapi setiap anak memiliki hak dan kewajiban yang sama. Secara garis besar, kebutuhan peserta didik dapat dibedakan menjadi beberapa hal. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa kasih sayang, kebutuhan atas penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Selanjutnya adalah ciri khusus peserta didik. Berikut ini adalah ciri khusus peserta didik menurut Tirtahaya 1994. Yang pertama, peserta didik merupakan individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan insan yang unik. Yang kedua, peserta didik merupakan individu yang sedang berkembang yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan yang manusiawi. Yang ketiga, peserta didik adalah individu yang memiliki kemampuan mandiri sehingga pendidik harus memberikan kesempatan dan mendorong peserta didik agar setapak demi setapak dapat berdiri sendiri dalam segala hal. Kemudian, ciri-ciri anak didik menurut Edi Suwardi 1984. Yang pertama adalah kelemahan dan ketidakberdayaan. Anak itu sudah dilahirkan dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Kelemahan dan ketidakberdayaan itu akan hilang berkat pendidikan. Pendidikan juga akan hilang apabila kelemahan dan ketidakberdayaan itu berubah menjadi kekuatan dan keberdayaan. Yang kedua, anak didik adalah makhluk yang ingin berkembang. Dan yang ketiga adalah anak didik ingin menjadi dirinya sendiri. Seperti yang telah dikemukakan bahwa anak didik itu ingin menjadi dirinya sendiri. Hal tersebut juga penting bagi dirinya karena anak dapat bergaul dalam masyarakat. Nah, selanjutnya adalah karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Di sini kami mencantumkan 4 poin karakteristik peserta didik di sekolah dasar. Ada apa saja ya? Yang pertama, senang bermain. Peserta didik terutama di tingkat sekolah dasar memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan kelompok usia lainnya. Salah satunya, karakteristik yang menonjol adalah senang bermain. Nah, bermain menurut mereka bukan hanya sekedar kegiatan hiburan, melainkan sebuah cara belajar mereka dan juga cara mengembangkan potensi diri mereka. Yang kedua adalah senang bergerak. Nah, karakteristik peserta didik yang senang bergerak adalah hal yang umum dijumpai pada siswa sekolah dasar. Anak-anak usia sekolah dasar umumnya antara 7 sampai 12 tahun memiliki energi yang tinggi dan kemampuan fisik yang sedang berkembang sehingga mereka cenderung sulit untuk diam dan lebih nyaman untuk bergerak bebas. Nah, anak SD umumnya hanya bisa duduk tenang selama sekitar maksimal 30 sampai 40 menit. Lalu yang ketiga adalah senang bekerja dalam kelompok. Anak-anak terutama di tingkat sekolah dasar sering menunjukkan karakteristik yang kuat dalam preferensi mereka untuk bekerja dalam kelompok. Kecenderungan ini bukan sekedar keinginan untuk bersosialisasi, tetapi juga mencerminkan tahap perkembangan kognitif, sosial, dan juga emosional mereka. Dan yang terakhir adalah senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung atau yang dikenal sebagai kinestetik. Nah, karakteristik ini merupakan salah satu gaya belajar yang umum ditemukan pada anak-anak terutama di tingkat sekolah dasar. Anak-anak dengan gaya belajar ini memiliki preferensi yang kuat untuk belajar melalui pengalaman langsung dan juga praktik. Nah, biasanya anak lebih mudah memahami konsep baru jika dihubungkan